Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dulu di surat Al-Furqan, ya, surat 25 ayat 63 sampai 76. Ya, Allah menjelaskan tentang ciri-ciri ibadur rahman, namanya hamba-hamba Tuhan yang sebutan ibadur rahman itu bukan sebutan yang ringan, karena kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Begitu ya, bergabunglah kalian bersama hamba-hambaku. Ibadi namanya. Kalau sudah bergabung bersama hamba-hambaku, fadkhuli jannati, masuklah ke surga. Makanya ibadur rahman ini nanti kalau dibaca di ayat yang 75, 76-nya itu ada janji Allah, ulaika yujzauna al-ghurfata, mereka nanti akan diberikan Allah kamar istimewa di surga. Al-ghurfah, jadi ada kamar VIP di surga itu. Tak semua orang dapat kamar itu. Yang dapat kamar itu hanyalah ibadur rahman saja. Kalau dia tidak status ibadur rahman, tak dapatlah kamar itu. Masuk surga ada kamar, tapi kamar yang spesial itu tidak ada untuk mereka. Nah, surga itu Ibu, dia sama di hotel kecil, dan kamar itu beda-beda, sampai malam kita sama. Ya, bahkan kamar mandi beda, mungkin sabunnya beda, ya tergantung bayarannya lah. Surga juga begitu, ya, tergantung status kita memasukinya. Kalau ibadur rahman, ini spesial, ya, kata Allah begitu. Dua cirinya sudah kita sebut ayat 63. Satu, mereka berjalan di muka bumi dengan perasaan hina. Dia selalu merasa hina, tidak pernah merasa dirinya dia hebat, ya tinggi, jauh dari ya sifat-sifat merasa besar. Itu namanya haunan. Yang kedua, apabila bertemu dengan orang-orang bodoh, orang bodoh ini bukan orang bersekolah nih, orang-orang yang perilakunya tidak baik, ya mungkin mulutnya, ya mungkin tangannya tidak baik, maka mereka segera menyingkir, mengatakan salam, tidak bergabung dengan mereka yang perilakunya buruk. Karena perilaku lingkungan itu berpengaruh ke kita. Bapak Ibu, kalau tinggal di lingkungan orang-orang saleh, kita akan jadi saleh pula. Kalau tinggal di lingkungan orang saleh, biasanya kita jadi saleh. Ya, makanya Bapak Ibu, cobalah Bapak Ibu tak percaya. Bapak Ibu kalau menginap di hotel, lepas karena subuh berjamaah karena saja. Cara apa kalau menginap di hotel tak karena subuh karena saja bisa juga. Kenapa? Karena boleh jadi Bapak Ibu kanan kiri depan belakang atas bawah orang sedang bermaksiat dan kita di lingkup maksiat. Makanya dorongan untuk beribadah itu menjadi lemah sinyalnya. Kena pengaruh lingkungan. Kalau dulu pergi ke Makkah, ke Madinah, pergi haji, umrah, sudah meningkat ibadah Allah. Kalau orang salih sekitar awak satu. Itu maka penting mencari lingkungan yang salih. Itu makanya dalam agama ada kaidah al-jar qabla dar. Lihat tetanggamu sebelum rumahmu. Penting memperhatikan tetangga sebelum rumah. Jadi kalau Bapak Ibu kembali rumah, jadi muka belakang sukidah. Ya, kalau orang saleh mahal rumah itu belilah.
Tapi kalau tak palingnya, kalau kurang palingnya, ya apalagi ahli maksiat, murah meriah pun dan balik rumah, tidak ada kebaikan di sana itu. Karena kata Allah, ibadur rahman itu kalau mereka ketemu sama orang-orang jahil, mereka meninggalkan tempat itu, mereka segera menyingkir, karena ya orang-orang jahil itu akan menular kejahilannya, maksudnya perilaku buruknya itu kepada kita. Yang biasanya ibu istri itu berbohong karena suami pembohong. Asal suami pembohong, istri pembohong gitu. Ini menular gitu, menular. Kawan kok pengaruh kawan. Nah itu makanya ibadur rahman itu hati-hati jo, kawan hati-hati jo lingkungan. Ya. Oke bu, kalau dulu dari orang kota, kota lu kok percaya nggak? Ya sudah natural betul. Kalau dulu dari orang kota, apa kota itu? Lima satu orang mau aku lagi. Nah itu sudah hukumnya begitu. Nah, makanya penting mencari kawan, mencari lingkungan, akan menjadikan kita seperti lingkungan itu. Karena kata Nabi begitu, almaru ala ini khalilihi, orang akan dibentuk oleh lingkungannya. Dengan siapa dia berteman, bersama siapa dia tinggal, itu akan membentuk lingkungannya. Makanya Bapak itu mencari rumah itu elitnya saya, bukan elit tempat tinggalnya, elit tetangganya itu penting. Bukan elit kayu-kayu, dan orang-orang elit amalnya salih. Kalau menular kawat ke salih itu penting ya. Dia langsung dari rumah berdekat, disuruh dari pemerintah. Jadi tetangga itu bertindak berlangkah, karena penting juga. Nah yang ketiga, rumah kan ada tetangga. apa? Rumah ada tetangga. Ada di buku dia tuh bapak masalahnya harus kan dicari dulu tidak memperlakukan. Lalu yang ketiga dan yang keempat ya, surah Al-Furqan, wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Siapa yang disebut ibadur rahman itu kata Allah, mereka di malam hari tidak menghabiskan seluruh malamnya untuk berbaring di tempat tidur, tapi sebahagian malam dia gunakan untuk sujud dan berdiri. Nah, ini ya. Jadi ibadah malam itu memang penting ya. Kalau Bapak itu sholat 5 waktu, insya Allah akan masuk neraka, insya Allah. Karena penduduk neraka yang berkata begitu ya, nanti baca di surat Al-Mudaththir itu ya, surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai 43. Penduduk neraka ditanya, masalah kakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka? Jawabannya, lam nakum minal musallin, dulu kami tak salat. Berarti kalau mereka salat tak akan masuk neraka, itu bahasanya itu. Kenapa kalian masuk neraka? Karena kami tak salat. Berarti kalau salat tak masuk neraka. Tapi surganya, derajatnya, levelnya, yang menentukannya bukan salat, tapi salat malamnya. Makanya ibadur rahman itu cirinya mereka selalu di malam hari itu ya, di sisa-sisa malam menggunakan untuk sujud dan berdiri, maksudnya salat malam. Memang begitu itu ya, makanya di surah Al-Isra itu kata Allah, wa minal laili fatahajjat di malam hari bertahajudlah, bangunlah salatlah di malam hari ya. Kalau engkau melaksanakan amal sunat, salat sunat, asa ayat ba'asa karabukan, maka memahmudah besok di akhirat ada tempat spesial yang disediakan Allah untuk salatnya apa? Salat malam ya. Jadi ibadah malam itu ibadah yang mahal ya. Itu kenapa ibadah malam itu perintah pertama ya dari ibadah. Sebelum salat wajib diperintahkan, sebelum puasa Ramadan diperintahkan, sebelum zakat diperintahkan, perintah salat malam sudah turun. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Itu surat yang ketiga. Ya Al-Alaq
Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Jadi wahyu yang pertama turun itu perintah salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah, berdirilah di sisa-sisa malam. Berarti memang salat malam itu ibadah pokok hingga perintahnya mendahului salat wajib. Salat wajib nanti setelah Isra dan Mi'raj. Setelah 10 tahun Nabi jadi Rasul, baru turun perintah salat wajib. Tapi salat malam sudah turun perintahnya. Ya, walaupun Nabi sudah salat juga, ya sebelum perintah salat wajib itu, salat mengikuti salat Nabi Ibrahim. Nah, jadi itu salat malam itu ibadah yang mahal. Nah, karena itu tidak boleh kita yang merusaknya dengan cara memberitahukannya kepada orang. Itu kenapa perintah salat malam itu sendiri, tunggal. Ya ayyuhal muzammil qumil laila, qum itu sendiri. Kalau salat 5 waktu aqimus shalah bersama. Itu makanya salat malam itu tidak boleh membangunkan orang, tidak boleh. Jadi ibu sampai kalau di WA itu tahajud, tidak boleh. Khawatirnya Bapak Ibu menyampaikan tahajud di WA itu sudah masuk kategori mana menceritakan ibadah ke orang. Kalau menceritakan ibadah ke orang, maka hapus pahalanya, habis. Itu makanya salat malam itu sendiri-sendiri saja. So begini Ibu, orang salat malam itu karena berencana berjalan tidur pasti. Siapa yang berencana salat malam pasti bangun. Yang tidak berencana tidak akan bangun. Yakin apa itu? Makanya apapun aku lalu sampai subuh, kerana dia berencana dari kalau itu. Ada jagoannya, kan? Biasanya lalu lupa lah. Kecuali dia minta jagoan. Kalau di kalau yang ngecek ibu jagoan aku juga yang kok malu. Kok jagoan malam tahajud? Ada jagoan lah. Ya, aku jagoan istirahat. Ada jadi jago. Tapi kalau kita minta jago, dia jago-jago ibu jago apa? Apa selama lalu mengucap-ucap apa? Ucap oleh kaya kalau tahajud ya, api yang paling ikut. Makanya ibu kalau salat malam tahajud, kalau bangun malam, jangan wudhunya di WC lagi kamar lalu, WC di luar. Karena ibu pun akan jago awal kan, cuma masuk kamar mandi itu ikat tangga kamar mandi saja. Sama ini kan jago orang. Karena ibadah malam itu ibadah sendiri, tidak berjamaah. Walaupun kalau ditanya boleh. Karena Nabi pernah berjamaah bersama Ibnu Abbas, ya pernah. Cuma perintah salat malam itu tidak berjamaah sendiri. Kalau ibadah mahal, kenapa sendiri? Karena tadi bahasanya qiyaman sujadan wa qiyaman, bukan salat. Salat malam itu namanya sujadan wa qiyaman, bukan salat. Maksudnya salat tapi disebut sujud dan berdiri. Karena inti salat malam itu lamakan berdirinya, panjangkan sujudnya. Itu kenapa perintah salat malam itu sujud dan berdiri. Makanya Aisyah bercerita Nabi salat malam sampai bengkak kaki beliau. Kenapa bengkak kaki Nabi? Jangan tanya lama dan panjangnya berdiri. Kata Aisyah begitu. Lantas al-husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya panjang dan lamanya berdiri Nabi itu, karena Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Al-Baqarah itu 286 gitu. Ali Imran 200 ayat, hampir 500 ayat itu 1 rakaat. Beda kalau Allah kulhullahi na'atena baca kan? Karena memang inti salat malam itu berdiri. Itu makanya sering saya ajarkan Bapak Ibu, kalau salat malam itu ulang-ulang ayatnya. Kalaupun Bapak Ibu tidak hafal, misalnya ayat yang banyak hafal, yang hafal qul huwallahu saja, ulang saja qul huwallahu, balik lagi qul huwallahu. Lebih baik Bapak Ibu
sholatnya 2 rakaat setengah jam daripada 10 rakaat setengah jam. Karena seafdal sholat malam itu berdirinya yang lama, bukan rakaatnya yang banyak. Itu makanya kata Aisyah, Nabi sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan hanya 11 rakaat, kata Aisyah. Tapi yang 11 itu bukan hitungan 11 yang menjadi sorotannya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Jadi yang pokok pada sholat malam itu lama dan panjangnya berdiri. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bangun jam 4 misalnya sholat, coba dulu lama sampai kalau agak lain ya, baru rukuk. Kalau agak lain, lama agak gitu. Ya ayatnya ya kata Allah begitu, faqra ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah-mudah saja. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, boleh tak kita membuka Al-Qur'an waktu salat Ustaz? Boleh. Saya Bapak Ibu menghadap kiblat, taruh meja di samping itu. Nanti pas setelah Al-Fatihah, ambil Quran itu baca. Nah, boleh. Cuma perintah Allah tidak begitu. Perintah Allah baca yang mudah-mudah. Faqra ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah-mudah. Maka dengan HP pun kalau mau bisa, kan ada program. Tapi saya tidak menyuruh dengan HP. Khawatir dia pun salah baca Quran dalam salat, masuk WA berhenti mana ada kan? Nah, saran saya yang mudah-mudah saja. Tapi memang sunnahnya salat malam itu dipanjangkan berdirinya. Karena nanti orang kalau lama berdiri malam, di akhirat orang lama berdiri itu, di padang mahsyar itu berdirinya 50.000 tahun gitu. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bi miqdari istiyam wa khamsuna alfa sanah. Di padang mahsyar itu manusia akan berdiri yang lamanya 50.000 tahun. Nah, saat orang berdiri itulah orang yang berdiri di dunia malam-malam, mereka punya tempat maqam mahmudah. Tempat yang di sana tidak panas, tidak capek, tidak lelah, sejuk, wangi, yang tidak sama dengan orang-orang yang kebanyakan yang tidak sholat malam itu. Yang kan tidak adil Tuhan namanya. Di dunia orang dulu tidur, dia berdiri capek. Sekarang orang berdiri, dia ikut pula berdiri. Supaya tak berdiri di padang mahsyar, sekarang berdiri. Yang tak mau berdiri sekarang, berdiri di sono nanti. Ya begitulah hukum. Itu makanya janji Allah bagi orang yang sholat malam itu maka mahmudah, ada tempat berdiri yang istimewa. Dan jadi itu PPA, kenapa sholat malam itu sebutannya sujadan wa qiyamah, sujud dan berdiri, karena memang sholat malam itu usahakanlah Bapak Ibu ya lamakan sujudnya, panjangkan berdirinya, walaupun rakaatnya cuma 1 atau 2. Tidak apa-apa Bapak Ibu 3 rakaat saja, tidak apa-apa. Tapi agak lama berdirinya sampai capek kakinya. Nah, begitu, ya. Karena ibadah malam itu, Bapak Ibu, ibadah yang Masya Allah ya, tidak satu janji Allah dalam Al-Quran tentang ibadah malam. Nanti Bapak Ibu kalau baca Az-Zariyat 15-18, Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di surga dengan segala macam fasilitasnya, kata Allah. Siapa mereka? Ayat yang ke-17-18, kamu qalilan minal laili ma yahja'un. Di malam hari, di sedikit sisa malam, mereka mengangkat lambungnya dari kasur mereka. Allah puji begitu. Jadi surga untuk siapa, kata Allah? Orang yang di sisa-sisa malam mengangkat lambungnya. Kalau sisa malam berarti kan belum pagi kan? Ya sisa malamnya masih ada yang malam yang tersisa. Kalau jam sekarang kita azan subuhnya jam 4, sekarang jam 4.45, ya menjelang itulah jam 4, 4:30 ya. Di sisa malam mereka mengangkat lambungnya. Apa yang mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun, mereka beristighfar di waktu sahur. Jadi istighfar di waktu sahur ini mahal gitu ya. Sahur, waktu kita makan sahur menjelang subuh sahur. Maka Bapak Ibu kalau tidak pun salat, ya tidak pun berzikir, baca Quran, minimal istighfar. Waktu sahur itu istighfar. Ya sebenarnya Bapak Ibu,
Kalau zaman sekarang ya, kalau ada juga orang tidak bangun jam 4 itu karena memang tidak berencana saja. Karena fasilitas yang membangunkan itu banyak, terang, listrik, mic, orang mengaji, HP, alarm, atau dan mungkin orang tidak jago dia mampir sebenarnya. Ya, memang ada sebagian apa-apa kok. Payah dah subuh ke jago payah. Karena ada jamaah saya curhat Pak Ustaz, suami aku lapar kau Ustaz, banyak pensiun jago subuh kok payah. Apa yang payah jago subuh itu karena kebiasaan saya ketik jago siang. Orang kalau biasa dari ketik jago siang sampai ke akhirnya itu. Iya. Ya. Orang itu kebiasaan guru itu tidak hilang sampai ke akhirnya. Makanya ada pengetahuan, ketik, raja-raja, kadang kalau bau, kalau tidur itu kebiasaan dulu, ya. Yang tidak bisa jago subuh itu karena kebiasaan dulu. Nah, Bapak Ibu rencanakan lagi, ya. Yang begitu itu rencanakan. Ya karena tidak bisa orang tidak berencana selama malam terus direncanakan. Yang berencana pasti bangun, tidak berencana tidak akan bangun. Lagi apa yang pensiun, yang mana di hati itu jangan lalu, ya kan? Sepasnya itu lalu. Kurangnya dok boleh. Ya, kalau dia tuh lah ya kan? Ada nggak ini kawin? Apa? Ayo, itu belas itu. Kalau lingkungan 65 kaki itu memang nikmat lalu kok dicabut ke kok? Ustaz, menjahit itu itu lalu dulu sudah bisa tuh jam sawali itu lalu deh. Jadi itu menjahit itu jam 3 tidak mungkin jago itu subuh ya betul. Sunnah Nabi itu Bapak Ibu. Ya, sunnah Nabi itu habis Isya pun Nabi tidur biasanya gitu. Makanya yang dibenci Nabi itu bercerita-cerita setelah sholat Isya. Itu perkara yang dibenci Nabi salah satunya itu. Ya tahaddas ba'da salatil Isya. Setelah sholat Isya pun Nabi tidak bercerita-cerita lagi. Kalau tidak penting, tidak darurat Nabi tidak bicara, Nabi tidur. Karena kalau Bapak Ibu coba lah, Bapak Ibu sudah tidur, lalu jam 9 atau jam 10. Jam 3 itu jago otomatis dan pakai alat jago. Kenapa? Karena lalu itu sama dia makan gitu. Kalau lakannya makan, tidak boleh dia. Ya, lama-lama sabar, tidak boleh. Kalau kanyang, lalu itu sama dia makan aku kanyang lalu itu paling mampu sampai jam 5 jam itu kanyang. Kalau paling lalu jam asap dulu, jam 3 lah pasti jago. Jadi yang mau anak 20 pasti jago. Kalau yang masih mau 20 ke bawah, ya payahnya dulu. Karena lalu itu kebutuhan mana masih kesehatan. Makanya mau 20 ke bawah, butuh balik ke bawah. Kalau lalu mana itu, gapo gadang pun tahu. Kalau Bapak Ibu ujian saya lalu jago ya, jadi begitu.